Halo tem, kembali lagi bersama Sufari dan kita tidak akan membahas sejarah, jadi mungkin kita akan ngobrol, lebih tepatnya aku akan berbincang-bincang walaupun tidak ada temannya, tapi yang ngobrol sendirilah. Tapi sebelum kita mulai, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Oke tem, tadi seperti yang aku bilang di awal, kalau misalnya kali ini kita tidak akan membahas sejarah. Jadi kali ini mungkin aku akan ngobrol hal apapun itu. Jadi kontennya sekarang ini Why Talk. Kenapa Why Talk? Karena kalau kalian lihat di Instagramku, yang belum follow, linknya ada di deskripsi. Nah itu kan tulisannya kan YHE_Fahri. Nah YHE sendiri tuh ada ceritanya. Jadi dulu waktu pas SMA, temanku tuh kayak bikin huruf-huruf gitulah. Kayak misalnya kan YHE itu kan dibacakan Y. Nah bacaannya itu kalau dituliskan YHE, kalau misalnya S itu kan ES, kalau misalnya Z ZETH, kalau A AA. Jadi tulisan yang di apa bahasanya? Jadi tadi kan itu YHE itu jadi kayak sebuah, kita kalau misalnya huruf kita baca, nah bacaannya itu dituliskan jadi YHE. Nah Why Talk sendiri itu kalau misalnya Y bacanya kan Y, X, Y, and Z. Nah jadi makanya Why Talk, tulisannya kan Y T A L K, jadi kayak mirip-mirip YouTube Talk gitu tapi Why Talk. Nah itu tadi sedikit penjelasan konten kita pada saat ini, dan mungkin akan aku bikin selanjutnya ya sebagai nambah-nambah konten aja. Nah sebelumnya minta maaf juga nih kalau misalnya kemarin waktu pas lebaran nggak bisa bikin vlog, soalnya pas malam lebaran itu sampai hari kedua lebaran, jadi hampir 3 hari aku batuk-batuk dan suaraku juga serak, jadi ya terpaksa nggak bisa bikin vlog. Kalaupun dipaksakan nanti hasilnya kurang bagus. Nah dan juga video ini aku ambil 1 bulan semenjak terakhir kali aku bikin video, jadi udah lama sekali. Kenapa aku break hampir sebulan, mungkin sebulan lebih lah, dan juga nanti kan ini aku edit juga. Jadi break selama sebulan ini salah satunya juga mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama aku membeli alat lighting biar lebih pencahayaannya lebih bagus juga, jadi videonya juga nggak terlalu noise gitulah, karena kan kalau misalnya tanpa lighting kan ISO nya aku naikkan, jadi noise nya kelihatan banget. Nah kalau misalnya pakai lighting, noise nya bisa aku turunkan, ISO nya aku turunkan biar noise nya nggak kelihatan. Motor, hari-hari motor. Nah kalian tak sendiri kan kalau misalnya aku bikin video itu ada suara motor nih, seperti motor, jadi susah bikin video. Selain aku membeli lighting, aku juga memperbaiki kualitas audioku. Aku kemarin coba-coba aplikasi dan segala macamnya. Semoga audionya juga lebih baik dari sebelumnya, gak kedengaran suara-suara kodok lah atau apa. Kan ada di salah satu videoku ada suara kodoknya. Jadi aku juga memperbaiki audio, dan juga aku mempersiapkan kalau misalnya untuk konten sejarah nanti aku bikin thumbnail khusus untuk sejarah. Untuk konten ini mungkin tambah thumbnail, dan juga mungkin ada konten vlog, karena sebentar lagi juga aku bakal pergi juga, ya pergi ke Pulau Jawa lah, jadi mungkin perlu didokumentasikan, dibuatkan vlog. Dan juga aku merapikan penyimpananku, jadi untuk penyimpanan konten di sini, penyimpanan berkas-berkas lainnya juga aku simpan, aku rapikan lah, jadi aku atur kemarin, dan semoga itu mempermudahku untuk mencari-cari berkas dan juga mengedit dan segala macamnya, jadi tidak menghambat di konten dan kuliah dan juga di pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir mungkin nanti di bulan Juli aku juga bakal membuat schedule untuk merapikan kegiatan daily life-ku. Jadi untuk konten-konten nanti juga bakal aku bikin setidaknya seminggu sekali aku upload, dan kalau misalnya bisa seminggu 2 kali video, 2 video maksudnya. Nah jadi bisa lebih banyak lagi video-video yang ada di channel ini. Perlu teman-teman ketahui juga, selain kesibukanku kuliah, bikin ini konten, walaupun YouTube ini juga nggak terlalu sibuk ya, karena memang jarang kan upload seminggu sekali. Aku juga ngedit video atau foto di luar ini,
Kemudian juga aku ada tambahan kegiatan, itu belajar bahasa. Terus saat ini untuk pribadi aku bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerahnya aku bisa bahasa Jawa dan sedikit Melayu. Nah, aku sekarang sedang belajar bahasa Jerman. Kenapa belajar bahasa Jerman? Sakit. Jadi pelajaran bahasa Jerman menurutku tuh penting karena di Eropa juga beberapa negara menggunakan bahasa Jerman. Jadi aku perlu belajar bahasa Jerman. Cepet kali ngomongnya. Oke. Dan juga ada beberapa bahasa yang ingin aku pelajari. Dan yang paling utama, sebelumnya konten-kontenku di video awal itu menceritakan tentang sejarah penjajahan bangsa Eropa di Nusantara. Nah, dari situ aku pengen mempelajari bahasa-bahasa negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama Portugis, Spanyol, Prancis walaupun tidak kehitung di buku-buku sejarah, kemudian juga Belanda. Nah, tapi mungkin kedepannya ini setelah belajar bahasa Jerman, mungkin aku belajar bahasa Spanyol dulu, karena ya aku sudah nemu linknya untuk belajar bahasa Spanyol. Seperti bahasa Jerman tadi, aku juga udah nemukan untuk belajar bahasa Spanyol, dan kedepannya mungkin aku bakal belajar bahasa Portugis atau Portugal, Prancis dan Belanda. Walaupun Prancis itu susah ya pelafatannya, dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya aku bakal belajar bahasa Korea, Jepang dan Cina, karena itu penting menurutku. Dan ya kalau bisa belajar banyak bahasa lah, soalnya tokoh pahlawanku lupa namanya siapa ya. Oke, aku ingat Agus Salim. Nah, itu tokoh pahlawan nasional idolaku Agus Salim, karena Pak Agus Salim ini sudah mempelajari banyak bahasa dan aku sangat kagum sama beliau. Jadi setidaknya aku bisa belajar bahasa banyak seperti yang beliau bisa. Walaupun aku belajar ini bukan untuk kayak bikin lagi ya, tapi memang untuk skill pribadi, karena memang aku suka belajar bahasa. Selain aku tertarik sama bahasa itu, juga aku tertarik banget sama bahasa Prancis, karena kan beberapa minggu lalu kan Chelsea kan sempat juara, memang juara Liga Champions. Nah, di beranda YouTubeku itu banyak sekali video-video tentang Kante, karena Kante kan match of the match di final Liga Champions dan juga calon kandidat Ballon d'Or ke depannya. Jadi banyak kali video-video tentang Kante, skillnya, dan juga ada video Kante itu yang ada musiknya waktu pas Prancis juara dunia 2018. Kayak aku nggak bisa nyanyi, tolong jangan diecek. Yang lagunya kayak N'Golo Kante, N'Golo Kante. Nah gitulah. Sampai yang masuk Kim Pepe. Nah itu ada lagu itu. Nah akhirnya penasaran lah, jadi aku cari di YouTube lagu pemain Prancis. Muncul itu penyanyinya, kalau nggak salah namanya Vicky Dream. Aku dengerin terus dari awal lagunya sampai akhir, terus liriknya gimana, susah banget liriknya. Akhirnya aku nyari terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, aku dengar ternyata bagus sekali dari awal sampai akhirnya. Aku dengar berkali-kali, dan ternyata bahasa Prancis ini penting, karena selain aku juga pengen belajar bahasa itu Prancis karena ya pernah menjadi Indonesia versiku, dan juga aku ngerasa kalau misalnya bisa bahasa Prancis tuh aku bisa mengerti fashion, seni lebih dalam. For your information, ada darah seni dalam tubuhku, soalnya kakekku itu beliau seorang seniman, turun juga darah seni ke Pak De, omku, orang tuaku, dan juga aku dan saudara-saudaraku. Jadi ada darah seni. Dan yang terakhir, kenapa suka bahasa itu, karena aku suka nonton film juga, apalagi film-film sejarah atau film-film apapun yang bisa mendapatkan ilmu. Salah satunya kalau misalnya film dari Prancis itu ada Arsène Lupin, film serial di Netflix juga ada. Kemudian kalau misalnya Spanyol tertarik karena ada 2 film, ada Money Heist sama Elite. Money Heist sendiri kan bakal tayang season 5-nya nanti 5 September sama 5 Desember kalau salah ya. Nah, jadi antusias sekali, apalagi kalau bisa belajar bahasa mereka dan bisa mengucapkan dan
nonton tanpa subtitle menurutku sih keren kali. Bagi sekarang aku juga berusaha untuk nonton yang film bahasa Inggris tanpa subtitle atau subtitlenya bahasa Inggris juga, jadi bisa belajar lebih. Karena ngerasa banget sih kalau bahasa Inggrisku juga masih agak kurang, udah lama sekali nggak ngobrol dengan lancar, karena ya salah satunya cuma di rumah doang akhir-akhir nih. Bukan akhir-akhir nih, hampir 2 tahun malah di rumah doang. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku obrolkan. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen video-video sebelumku. Apalagi yang sudah share juga, ada juga beberapa temanku yang juga share, aku lihat, dan terima kasih sebelumnya sudah membantu. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman yang lainnya agar video ini juga tahu lagi konten ini kan konten pertama Why Talk. Dan subscribe juga bagi yang belum subscribe, like video ini jika kalian suka, komen di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mungkin kedepannya bahkan ada hal-hal baru dan perkembangan dari setiap videonya, walaupun ya semoga bisa berkembang lah. Subscribe biar mendukung channel ini. Till next time and stay tuned to hear my story. Bye.